Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, setelah kita melaksanakan sholat maghrib di malam yang cukup sejuk, karena bumi Allah yang kita tempati ini habis diguyur hujan, yang mana hujan itu merupakan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hujan di tempat kita ini tidak menjadi bencana dan malapetaka, maka hujan yang Allah turunkan ini hendaknya kita renungkan pertama sebagai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Yang kedua, mari kita sambut dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pertama kita akui di dalam hati kita itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Mannan, Al-Wahhab, yang telah dianugerahkan kepada kita bukan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata itu adalah fenomena dan gejala alam, karena alam semesta ini semata-mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah juga satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Di antaranya adalah menurunkan hujan. Dan yang kedua, syukur itu berupa kita gunakan kenikmatan hujan itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan untuk minum agar kita kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan untuk taharah, mensucikan badan, mensucikan pakaian dari najis maupun hadas, dalam rangka mempersiapkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga hujan jangan dijadikan sebagai kendala untuk kita melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena justru dengan adanya hujan, maka menjadi sebab nilai pahala dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dilipat gandakan, diperbesar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita terhambat dengan hujan ketika melaksanakan ibadah, tetapi kita tidak menjadikannya sebagai hambatan yang menghambat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita selalu berdoa kepada Allah ketika turun hujan dengan membaca Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga curahan hujan yang diturunkan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Dan juga sisi yang lain harus kita renungkan dengan turunnya hujan ini, bahwa Allah itu begitu maha baik kepada kita, bahwa Allah ini begitu sayang kepada kita. Meskipun sedikit di antara kita yang bersyukur kepada Allah, dan justru lebih banyak yang kufur kepada Allah, terutama kufur nikmat, akan tetapi masih saja Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi kita, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kita. Di antaranya Allah curahi kita dengan hujan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Pada kesempatan malam hari ini kita hadir di Masjid Nidaul Fitrah, atau yang lainnya yang mungkin tidak hadir di tempat ini, tetapi di tempat lain hadir secara maknawi, artinya mengikuti kajian kita pada kesempatan kali ini. Mari kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita meraih nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus keridhaannya. Dan mari kita bersama-sama untuk mempelajari dinul Islam ini, bukan sekedar kita menambah ilmu Islam, tapi lebih dari itu adalah merupakan upaya kita untuk menjaga agar Islam itu tetap menancap kuat-kuat di dalam hati sanubari kita, tidak tercabut sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang tadi saya sampaikan dalam muqaddimah hendaknya menjadi hal yang harus kita camkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maksud saya adalah di penghujung ayat itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada dua hal yang kita simpulkan di ujung ayat tersebut. Pertama, Allah mengingatkan kita bahwa kita itu bakal mati, dan mati itu datangnya secara tiba-tiba tanpa kita mengetahui jadwalnya. Di mana, kapan kita mati kita tidak tahu, tapi pasti akan mati, meninggalkan alam dunia ini, melanjutkan perjalanan hidup dalam perjalanan hidup akhirat yang kekal abadi. Yang kedua, wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian di atas Islam. Itu yang terpenting. Semua kita pasti mati, tetapi tidak dapat kita pastikan apakah mati kita di atas Islam. Oleh karenanya kita harus berjuang, berusaha untuk selalu kita ini berada di atas Islam. Selalu kita berusaha di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan dengan doa saja, tapi kita harus berikhtiar secara nyata agar kita ini selalu di atas Islam, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita mati sewaktu-waktu, kita matinya di atas Islam dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya upaya selain doa adalah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan Islam ini, dengan kita mempelajari ilmu Islam, dengan kita beribadah dan beramal soleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu terus secara kontinu. Jangan pernah bosan, jangan kemudian berhenti, maka insya Allah kita matinya di atas Islam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita di majlis ini yang mungkin sudah sekian lama tidak kita ikuti, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, masih bab fit ta'awuni 'alal birri wat taqwa, bahu membahu, tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Dan kita sudah berada di penghujung bab tersebut. Saya hanya menyampaikan satu hadis saja yang merupakan hadis terakhir dari bab tersebut, yaitu hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai beliau,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, al-khazinul muslimu al-aminu alladhi yunafidhu ma umira bihi fayutihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin, atau boleh juga lafadznya ahadul mutasaddiqain, yang artinya seorang bendahara. Nah, ini keutamaan seseorang yang diangkat menjadi bendahara, seseorang yang ditunjuk untuk memegang tugas menyimpan harta, menjaganya, mencatatnya, dan mengeluarkannya sesuai dengan perintah atasannya atau ketuanya. Nah, contohnya misalnya di sebuah organisasi, mungkin berupa yayasan, mungkin berupa ketakmiran masjid. Nah, di antara organ inti dari kepengurusan yayasan ataupun semacam ketakmiran masjid yaitu bendahara. Maka ini hadis ini cukup menarik karena ini menyebutkan keutamaan jadi bendahara. Ya. Terkadang kan apalagi sebuah yayasan atau organisasi yang memang pengurus-pengurusnya itu tidak digaji, nirlaba, biasanya ya malas gitu. Ketika ditunjuk jadi ketua, jadi wakil, jadi bendahara. Sekalipun bendahara itu identik, ya, dia membawa uang, membawa harta, tapi kalau ya kesepakatannya tidak mendapatkan gaji, ya dia tidak dapat gitu. Maka hendaknya dia memperhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ternyata ada gaji yang jauh lebih besar, lebih utama dari gaji duniawi, yaitu gaji ukhrawi, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa yang sampai saat ini menjadi bendahara, apalagi bendahara takmir masjid, karena bidang yang digarap itu adalah operasional, memakmurkan masjid, yang mana ini sangat besar pahalanya menjadi takmir masjid. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir karena di situ ada lafaz pada awal ayat innama yang menunjukkan al-hasr, pembatasan. Maka para ulama ahli tafsir menjelaskan di antara tanda sidqul iman, kebenaran iman seorang muslim adalah dia mau memakmurkan masjid. Ya. Jadi kalau orang itu dia menjadi salah satu pengurus masjid yang dia menerima dan melaksanakannya dengan ikhlas karena Allah, masuk ke dalam ayat itu. Ya. Dan menunjukkan imannya benar. Karena Allah mengaitkan dengan man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan menurut Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, memakmurkan masjid itu kurang lebih dengan dua hal. Yang pertama adalah mendirikan masjid dan mengelola masjid. Nah, ini biasanya diambil tugas seperti ini oleh ketakmiran masjid. Mendirikan masjid dan mengelola operasional masjid. Ya, kebersihannya, fasilitasnya. Alhamdulillah seperti di Masjid Idaul Fitrah ini,
kita lihat ini sudah lengkap sekali fasilitasnya. AC-nya saja sudah berapa? Belum kipas, ada kipas angin. Gak perlu, AC-nya sudah cukup ya. Oh, ada kipas angin di belakang itu. Nah, sudah lengkap sekali. Coba dilihat di dalam interiornya ini. Ya. Bagian depan, bagian samping, bagian belakang, sampai papan sutroh aja disediakan. Ya, alhamdulillah. Semoga para pengurus takmirnya ini mengikhlaskan hatinya karena Allah. Karena ini termasuk ke dalam ayat innama ya'muru masajidallah, mendirikan masjid dan mengelola masjid. Ya. Dan itu bukanlah suatu tugas yang ringan. Ya. Yang kedua adalah memakmurkan masjid itu dalam bentuk meramaikan masjid dengan kegiatan ibadah masyru'ah. Memakmurkan masjid dengan di dalamnya melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Ibadah-ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya tidak ada ibadah yang itu masuk kategori bid'ah. Alhamdulillah, di masjid kita ini Darul Fitrah, sepengetahuan ilmu saya, semua kegiatan ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keberadaan Masjid Darul Fitrah dengan ketakmirannya ini sebuah anugerah yang sangat besar untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang memakmurkan masjid. Nah, kita kembali kepada anggota kepengurusan takmir masjid. Di antaranya adalah seksi bendahara. Ada keutamaan disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Dan memang ditunjuk menjadi bendahara itu tidak mudah, apalagi memang tidak digaji gitu. Karena kan tanggung jawab, ini harta umat, ini uang dari infak, ya. Ini uang dari donatur gitu kan, untuk penyelenggaraan masjid, ya kan? Dia harus bertanggung jawab. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, seorang bendahara, ya, al-khazin tadi, dengan memiliki beberapa kriteria yang disebutkan di dalam hadis ini, ya. Ada 4 kriteria yang disebutkan dalam hadis ini. Maka hendaknya seseorang yang ditakdirkan menjadi bendahara, apalagi bendahara masjid, ya, berusahalah untuk memenuhi 4 kriteria ini. Nanti akan beroleh nilai pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak mengeluarkan uang sepeser pun, tidak mengeluarkan harta sedikit pun. Gitu. Yang pertama adalah al-muslim. Dia beragama Islam, bukan kafir. Iya. Artinya muslim di sini tentunya adalah al-mu'min, orang yang beriman. Dan memang seseorang yang muslim, seseorang yang beriman, dia memiliki wadah tampungan untuk menampung amal soleh, sehingga ketika dia beramal soleh, amal solehnya tertampung, tidak hilang, karena dia memiliki iman. Berbeda halnya dengan orang yang kafir, yang tidak beragama Islam, yang tidak beriman, sekalipun melakukan kebajikan, karena tidak memiliki wadah tampungan amal kebajikan, maka hilang amal kebaikannya. Allah tidak memberikan pahala untuk, kecuali kalau dia masuk Islam, maka dengan sebab dia masuk Islam, segala kebaikan-kebaikan yang ketika dia belum masuk Islam dia lakukan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai pahala. Tapi kalau keburukannya tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan al-Islam yahdimu ma qablahu. Islam menghapus, menghancurkan keburukan-keburukan sebelum dia masuk Islam. Tapi dalam hal kebaikan ditampilkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala.
Namun orang yang tidak beragama Islam, orang yang tidak beriman, amalnya itu tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Allah menyatakan tentang hal ini. Di antaranya dalam surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapkan kepada apa yang telah mereka kerjakan, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dari amalan, maka kemudian kami jadikan amalan kebaikan tersebut haba'an manthura, debu yang berterbangan, menguap habis, tidak ada wujudnya sama sekali. Nah, jadi kriteria yang pertama, al-khazin, bendahara itu adalah al-muslim, al-mu'min, beragama Islam. Kemudian yang kedua, al-amin, amanah, terpercaya. Jadi dia menunaikan apa yang telah diamanahkan kepadanya, dilaksanakan. Menjaga hartanya, tidak mengambilnya, tidak mencurinya, tidak mengkorupsinya. Nah, ini adalah amanah. Yang kedua. Yang ketiga adalah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya. Yang ketiga adalah fayutihi kamilan muwaffaran. Atau yang ketiga adalah alladzi yunafidhu ma umira bihi, ya. Alladzi yunafidhu ma umira bihi fayutihi kamilan muwaffaran. Yang ketiga, dia itu melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Dia mengeluarkan harta sesuai dengan perintah dari ketua atau atasannya dengan sempurna. Jadi kalau yang kedua itu amanah, ya tidak mencurinya. Kemudian yang kedua itu mentaati apa yang diperintahkan oleh ketuanya, tentu dalam kebaikan. Ya, disuruh mengeluarkan sebagian uang yang ada dalam perbendaharaan itu, ya, misalnya 1 juta, ya dia laksanakan, segera dia laksanakan mengeluarkan 1 juta. Nah, misalnya untuk operasional masjid misalnya butuh dana 1 juta rupiah. Ketua takmir memerintahkan bendahara untuk mengeluarkan uang dari yang telah dikumpulkan itu. Maka dia keluarkan 1 juta rupiah persis. Nah, itu. Nah, jadi dia melaksanakan apa yang ditugaskan, diperintahkan kepadanya. Kemudian kriteria yang keempat adalah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, thayyibatan bihi nafsuhu, ya. Thayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi. Dia melaksanakannya dengan kelapangan hati, tidak merasa dipaksa, gitu. Ya, tidak juga malas. Jadi betul-betul dia dengan bersemangat, dengan jiwa yang lapang, dengan hati yang senang, dia melaksanakan tugas yang diperintahkan kepadanya. Nah, itu yang disebut dengan thayyibatan bihi nafsuhu, ya. Nah, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahadul mutasaddiqin, dia itu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang bersedekah, ya, sejumlah harta yang dikeluarkannya itu. Nah, di sini loh menariknya kalau ditunjuk jadi bendahara. Di sini ada nggak bendaharanya? Hadir nggak malam ini? Bendahara takmir Masjid Idul Fitr. Saya tuh lupa siapa ya sekarang. Iya. Nah, kalau tidak hadir dan tidak mengikuti
pengajian ini ya tunjukkan saja tuh di kitab Riyadhus Shalihin, karena kadang terlewatkan hadis ini, mungkin tidak pernah dibaca gitu, atau mungkin tidak tahu gitu. Ada hadis khusus ternyata gitu tentang keutamaan menjadi seorang bendahara gitu. Nah, contohnya adalah semacam tadi ya, dalam organisasi ketakmiran masjid misalnya, kan ada bendahara. Ya. Nah, biasanya melalui instruksi dari ketua takmir, bendahara diperintah untuk mengeluarkan sejumlah harta dalam rangka untuk operasional masjid misalnya. Ya. Lalu, misalnya ketua takmirnya mengatakan, ya fulan sebagai bendahara, tolong keluarkan uang 1 juta rupiah ya, untuk biaya perbaikan AC di masjid misalnya gitu. Maka dia dengan sangat semangat gitu ya, dia dengan cekatan sekali ya, dia mengeluarkan itu dari harta perbendaharaan, persis sejumlah uang yang diperintahkan, yaitu 1 juta rupiah ya. Tadi berapa? Ya, 1 juta rupiah. Nah, maka dia akan mendapatkan pahala itu ya, sebanyak dia mengeluarkan sedekah 1 juta rupiah gitu. Atau misalnya ada seseorang ya menunjuk bawahannya itu menjadi bendahara ya. Misalnya seorang bos perusahaan, seorang pemilik perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang halal ya, kemudian dia menunjuk anak buahnya sebagai bendahara, tapi dia tidak digaji ya. Dia tidak digaji. Nah, dia digaji karena tugas yang lain misalnya, hanya ditunjuk aja jadi bendahara, dia mau. Nah, kemudian bosnya itu mengatakan, itu ada pengemis misalnya, ada orang fakir miskin datang kepada kita, tolong berikan dari harta saya sebanyak 50.000 misalnya, 50.000. Maka bendahara ini mengeluarkan uang 50.000 sebagai sedekah untuk orang fakir ini. Nah, si majikannya ini dapat pahala kalau dia ikhlaskan ya, dari sedekah 50.000 itu. Demikian juga si bendaharanya pun mendapatkan pahala sebesar pahala majikannya. Padahal yang mengeluarkan harta untuk sedekah itu majikannya, bendahara tidak sama sekali. Tapi karena dia melaksanakan dengan amanah, melaksanakan dengan lapang jiwanya ya, mengeluarkan hartanya itu untuk diberikan kepada orang yang fakir dalam rangka sedekah, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan pahala majikannya yang bersedekah itu, tanpa pahala majikannya dikurangi untuk dia sama sekali. Gitu. Yeah. Nah, inilah keutamaan menjadi seorang yang ditunjuk untuk menyimpan harta ya. Lalu kemudian dia memenuhi 4 kriteria tadi, seorang muslim, kemudian amanah, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan ya. Lalu yang keempat, dia melaksanakannya dengan lapang hatinya ya, tanpa ada keterpaksaan dan tanpa kemalasan, maka dia mendapatkan pahala jika dari harta itu memang dikeluarkan untuk kebaikan-kebaikan. Nah, inilah sesuai dengan bab yang ditetapkan oleh penulis, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bab tentang ta'awun 'alal birri wat taqwa. Maka kalau kita berta'awun, kalau kita menyokong ya, kalau kita menolong orang yang melakukan kebajikan dan takwa, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebajikan dan ketakwaan itu. Padahal kita tidak melakukannya, tapi hanya menyokong, kita hanya membantu, kita hanya memfasilitasi. Nah, kita akan mendapatkan pahala yang sama.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin hadis yang terakhir dalam bab yang kita bahas, yaitu fit ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini ada pertanyaan dari Facebook. Maksudnya apa ya? Dibacakan, mana pertanyaan? Mana? Oh, dibalik ini. Sudah mendekati Isya, jadi ini sudah waktunya untuk tanya jawab ya. Ada pertanyaan, tapi ini persoalan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Iya, saya izinkan. Yang pertama, bagaimana jika seorang istri selalu ngancam minta cerai jika suaminya tidak menceraikan istri yang lain dari suaminya? Oh, jadi ini dalam permasalahan poligami ya. Bagaimana jika seorang istri selalu mengancam minta cerai jika suaminya tidak menceraikan istri yang lain dari suaminya? Maksudnya tidak menceraikan madunya gitu ya. Iya kan? Kan begitu. Eman ya, madu dilepas. Jadi ini dalam permasalahan rumah tangga poligami, ta'adud az-zaujat gitu. Ya. Seorang istri mengancam suaminya, ancamannya berupa menuntut cerai jika tidak menceraikan madunya, kan gitu. Jadi dengan bahasa lainnya itu, wahai suamiku, pilih aku apa dia? Gitu. Kalau pilih dia, aku mundur, ya kan? Kalau pilih aku, ya dia diceraikan, kan gitu. Ya, ya ini permasalahan rumah tangga, termasuk yang berkaitan dengan yang ditanyakan ini. Ya, tentu jawaban di forum ini sebenarnya tidak bisa detail, karena masih ada perlu ya keterangan-keterangan yang lain tentang masalah ini. Ya. Sehingga yang lebih tepat dan lebih bijaknya adalah dalam permasalahan ini, apalagi berkaitan dengan sebuah fatwa ya, yang nanti dijadikan sebagai acuan dalam solusi permasalahan ini, saya kira belum mencukupi. Namun harus yang bermasalah ini ya, diantaranya mungkin dia secara inten mendatangi saya atau japri ke saya ya, karena kalau sekilas dari sini saja ini belum mencukupi ya, khawatirnya itu dianggap sebagai fatwa yang sifatnya solusi dari permasalahan ini. Nah, kalau jawaban sekedar jawaban ya, bukan solusi ya, ini sekedar jawaban, mungkin dalam pandangan fikih mengenai persoalan ini, ya jelas tidak boleh ya. Tidak boleh seorang istri mengancam gugat cerai kalau suaminya tidak menceraikan istrinya yang lain atau madunya. Ya, ini adalah tindakan kezaliman. Ya, tidak bermudah-mudah tentu kita ya harus membubarkan atau membatalkan akdun nikah. Yang itu disebut dalam Al-Quran mitsaq ghalidh, suatu perjanjian yang berbobot sekali. Dan itu disaksikan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika proses akdun nikah. Bahkan kemudian disaksikan dari kalangan makhluk dengan adanya 2 orang saksi. Ya. Lihatlah bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau. Beliau berpoligami. Tidak ada satupun ya dari 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mungkin merasa tidak senang dengan madunya atau mungkin ada perselisihan dengan madunya, kemudian melakukan tindakan seperti yang ditanyakan dalam pertanyaan ini. Wahai Nabi, pilih saya apa dia? Gitu. Kalau engkau tidak menceraikan
saya yang menggugat cerai kepada engkau. Tidak ada seperti itu. Ya. Dan kalau ini dilakukan ya, sementara alasan untuk menggugat cerainya, minta cerainya ini tidak sesuai dengan syariat, maka dikhawatirkan jatuh kepada apa yang diancamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istri kalau mengancam seperti ini bolehlah diancam dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyuma imra'atin talabat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang menuntut suaminya untuk menceraikan dirinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka haram baginya untuk mencium aroma surga. Ini sebuah ancaman yang begitu keras, ya, ancaman yang sangat menakutkan sekali. Ya. Nah, cuma kalau kemudian bagaimana solusinya itu lain lagi, tidak cukup melalui forum seperti ini. Maka yang bersangkutan mungkin perlu bercerita, menjelaskan seperti apa duduk permasalahannya, ya. Dan memang dalam persoalan menyikapi prahara rumah tangga, hendaknya kita yang dimintai nasihat ataupun solusi tidak tergesa-gesa untuk memberikan jawaban. Ya. Kadangkala yang terjadi baru laporan sepihak langsung kemudian disampaikan fatwa atau jawaban. Padahal seharusnya ya, keterangan, informasi, cerita itu harus dari kedua belah pihak. Atau mungkin dari lebih dari dua pihak, tergantung berapa pihak yang terlibat dalam permasalahan ini. Perlu tabayun, perlu tasabbut, perlu mengcross-checkkan. Karena kalau sepihak itu sifatnya subjektif, tidak objektif. Itu sudah biasa. Dalam fakta yang saya biasa nangani ya, masalah prahara rumah tangga, ya, suami istri misalnya cekcok, suaminya datang, wah jelek-jelekan istrinya luar biasa, seolah-olah istrinya nggak ada baiknya sama sekali. Giliran istrinya kita panggil, dia pun bercerita tentang suaminya, sama, suaminya nggak ada baiknya sama sekali, jelek semua. Dan kadangkala ada tuduhan satu pihak kepada pihak yang lain yang kadangkala itu tidak benar, atau mungkin adanya salah pemahaman, salah persepsi dari satu pihak kepada pihak yang lainnya, atau bahkan muncul tuduhan dan suudzon yang ternyata itu tidaklah seperti yang dituduhkan dan disangkakan. Nah, jadi ini kalau ini bertanya yang sifatnya jawaban singkat, yaitu tadi tidak boleh gitu. Tapi kalau memang dibutuhkan solusi dalam permasalahan ini, sekali lagi forum seperti ini tidak cukup. Harus kita selesaikan di luar forum ini, bukan online tapi offline, bertatap muka lah istilahnya. Ya, begitu. Itu yang pertama. Satu lagi, yang kedua, bagaimana menghadapi sikap orang lain yang lisannya pedas sekali. Pedas sekali. Tiada hari tanpa mencela, ya, bahkan menuduh orang lain berzina dan diposting di media sosial. Ya, jelas itu dosa besar yang mencela. Itu kan Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumaza, celakalah bagi tukang pencela dan tukang mengumpat gitu kan. Bukan akhlak yang terpuji mencela. Kalau ada kesalahan bukan untuk dicela tapi diperbaiki, dinasehati dengan cara yang benar dan juga didoakan. Ya. Nah, kemudian lagi, apalagi kalau menuduh orang lain berzina, wah itu dosa besar. Ya, ketika seseorang melihat saudaranya berzina, dia tidak mendatangkan 4 saksi saja, tidak diterima itu tuduhannya. Bahkan yang menuduh itu, yang mengatakan itu mendapatkan hukuman dicambuk, ya, 80 kali dicambuk.
dan persaksiannya tidak diterima. Ya. Padahal dia melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Ya, apalagi kalau menuduh berzina. Wah, ini sebuah pelanggaran besar terhadap kehormatan sesama saudara muslim. Diperparah lagi, diekspos, diposting di media sosial. Wah, ini semakin parah lagi. Jadi jangan dilakukan, segera hentikan dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diulangi kembali. Ya, ini jawaban saya secara dohir saja, sekedar menjawab apa yang nampak dari pertanyaan ini. Adapun tentang seluk-beluknya, tentang detail-detailnya, tentu itu tadi sama. Ya, harus kita berbicaralah secara langsung dan menceritakan seperti apa permasalahannya. Namun jawaban itu tadi hanyalah ya sekedar menanggapi apa yang tampak atau yang dohir dari pertanyaan ini saja. Tidak ada maksud yang lain. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.